Setelah menikah, Seruni ikut suaminya tinggal di kampung sebelah. Aku hanya bisa berharap semoga Seruni bahagia bersama suami barunya. Tapi Dewi Fortuna sepertinya belum berpihak pada Seruni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Suwarto di Temanggung, Jawa Tengah. Panggil saja namaku Suwarto. Aku tinggal di sebuah desa yang terletak di kaki perbukitan di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Saat itu tahun 94 aku masih lajang di usiaku yang menginjak angka 24 tahun. Lulus SMA, aku tidak melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi karena faktor biaya. Aku kerja serabutan membantu kedua orang tuaku di ladang dan mencari rumput untuk pakan kambing-kambing peliharaan orang tuaku. Bukan soal kehidupanku yang ingin aku ceritakan, tapi kehidupan temanku yang sampai saat ini masih menjadi teka-teki bagi diriku. Adalah Seruni, kawanku bermain sejak kecil. Rumahnya bersebelahan dengan rumahku. Kami biasa main bersama. Bahkan dulu saat masih kecil kami pun sering mandi bersama. Saat ini Seruni sudah menjelma menjadi gadis dewasa. Jujur, dulu aku sempat jatuh hati pada Seruni. Anaknya cantik dan menarik. Kulit kuning langsat, rambut lurus hitam terurai dengan panjang sebahu, dan senyum yang memikat hati. Dan saat itu Seruni memang menjadi kembang desa di desaku. Meskipun semasa kecil aku dan Seruni sering main bersama, namun setelah dewasa ternyata aku bukanlah jodohnya. Kondisi ekonomi keluarga orang tua Seruni sama seperti keluargaku. Selepas SMA, Seruni tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Seruni lebih memilih membantu orang tuanya di ladang atau di sawah. Waktu itu ada niatku untuk melamar Seruni. Namun aku kalah langkah dengan pemuda sukses dari desa sebelah yang lebih dulu melamar Seruni. Orang tua Seruni pun menerima lamaran pemuda itu. Dan akhirnya Seruni pun menikah dengan pemuda tersebut.
pupus sudah harapanku untuk memiliki gadis pujaan hatiku. Tapi aku berusaha untuk ikhlas. Yang penting Seruni bisa bahagia dengan suaminya. Itu sudah membuatku senang. Diary, sayangnya baru sekitar 2 bulan pernikahannya, suami Seruni meninggal tanpa sebab yang jelas. Menurut cerita Seruni pada mertuanya, saat selesai melakukan hubungan badan, mendadak suaminya merasa kesakitan. Matanya melotot, tubuhnya kejang-kejang, dan nafasnya tersengal-sengal, serta semakin terasa sesak. Hingga tak berapa lama kemudian, suaminya meninggal. Dan Seruni pun menjadi janda. Terbersih dalam pikiranku untuk melamar Seruni, meskipun statusnya bukan lagi perawan desa. Namun lagi-lagi aku kalah langkah. Seruni sudah dilamar orang. Dan tepat 1 tahun meninggalnya suami Seruni yang pertama, Seruni menikah lagi. Aku pun harus menelan pil pahit. Mungkin Seruni memang bukan jodohku. Dan anehnya lagi, belum genap 1 bulan pernikahan yang kedua, suami kedua Seruni juga meninggal secara mengenaskan setelah melakukan hubungan suami istri. Dan sama seperti suami pertamanya, suami keduanya saat sebelum meninggal juga seperti disiksa oleh sosok yang tak kasat mata. Entah karena kebetulan atau tidak, usia pernikahan Seruni, baik yang pertama atau yang kedua, hanya bertahan sebentar. Dan suaminya juga meninggalnya dengan cara yang tidak wajar. Sehingga warga desa banyak yang menganggap bahwa Seruni adalah perempuan bahulaweyan. Perempuan yang dikutuk oleh makhluk halus yang jahat. Diary, aku sendiri kurang paham soal apa itu perempuan bahulaweyan. Aku pun menanyakan kepada orang tuaku apa itu perempuan bahulaweyan dan apakah ada ciri-cirinya. Orang tuaku menjelaskan bahwa perempuan bahulaweyan adalah salah satu bentuk katuranggan yang melekat pada diri wanita. Katuranggan adalah satu bentuk ilmu titen. Perempuan yang terpilih menjadi bahulaweyan memiliki ciri-ciri khusus pembawa sial. Siapapun yang melakukan hubungan intim dengannya bakal mati dengan cara yang mengenaskan, karena raganya menjadi persinggahan jin jahat. Bisa juga jin itu mencintai perempuan bahulaweyan, sehingga jin tersebut tidak rela kalau perempuan tersebut menikah atau berhubungan intim dengan laki-laki. Sedangkan ciri-ciri secara fisik biasanya ada toh di bahu kirinya atau ada semacam lesung pipit di punggungnya, yang konon itu adalah tempat keluar masuknya jin ke tubuh si perempuan. Itulah penjelasan dari orang tuaku. Namun aku tidak melihat tanda-tanda itu pada diri Seruni. Jangan salah sangka dulu, aku tidak pernah mengintip Seruni.
Tapi dulu waktu masih kecil, aku sering main bareng dengan Seruni. Dan juga sering mandi bareng. Jadi aku tahu betul fisik Seruni. Hanya saja aku pernah melihat persis di atas, maaf, kemaluan Seruni, ada semacam lingkaran berwarna coklat kehitaman, seukuran koin 100 zaman dulu. Saat itu aku pun menanyakan ke Seruni, "Itu apa? Kok ada lingkaran coklat kehitaman di atas itumu?" Dan Seruni pun hanya menjawab, "Tidak tahu." Ya maklum, namanya juga anak kecil yang masih lugu. Kalau memang tidak tahu, pasti jawabnya tidak tahu. Tapi apakah itu juga merupakan tanda perempuan bau lawean? Entahlah. Dan aku pun tidak menanyakan ke orang tuaku. Aku prihatin dengan nasib sahabatku itu. Biarlah itu menjadi teka-teki bagiku. Diary, sejak kematian suami keduanya, Seruni lebih banyak pasrah. Apalagi sejak warga desa menganggapnya termasuk perempuan bau lawean. Untuk menikah lagi tidak pernah terbesit dalam benak Seruni. Dia trauma dengan kematian kedua suaminya. Dia khawatir jika menikah lagi, nanti suaminya yang ketiga juga akan mengalami hal yang sama. Meski demikian, masih saja banyak pemuda yang nekat mendekati Seruni dan melamarnya. Salah satunya Warsito. Seruni sudah menolak lamaran Warsito karena khawatir nasibnya akan seperti kedua suaminya. Bahkan ayah Seruni juga sudah menjelaskan kondisi anaknya itu dan juga resikonya jika Warsito menikah dengan Seruni. Namun rupanya Warsito memiliki tekad yang kuat. Dia tidak percaya dengan hal-hal seperti bau lawean. Baginya itu adalah tahayul. Dan kematian kedua suaminya adalah sudah menjadi takdir dari Yang Maha Kuasa. Diary, akhirnya Seruni dan ayahnya tidak kuasa untuk menolak lamaran Warsito. Seruni dan Warsito pun menikah dengan cara yang sederhana. Hanya saudara dekat dan tetangga dekat yang diundang, termasuk aku. Setelah menikah, Seruni ikut suaminya tinggal di kampung sebelah. Aku hanya bisa berharap semoga Seruni bahagia bersama suami barunya. Tapi Dewi Fortuna sepertinya belum berpihak pada Seruni. Baru memasuki minggu kedua pernikahannya, terdengar kabar kalau suami ketiganya meninggal dunia. Kematiannya juga tragis, sama seperti kedua suami sebelumnya. Warsito meninggal setelah melaksanakan kewajibannya pada Seruni sebagai seorang suami. Entah bagaimana nasib Seruni saat ini, aku tidak tahu. Seruni sudah merantau ke ibu kota untuk mengadu nasib di sana.
sekaligus menghindari omongan warga yang tidak enak didengar. Sedangkan aku sendiri sudah pindah dari kampungku, tinggal di desa istriku yang masih satu kecamatan dengan desaku. Seruni sahabatku, apa kabarmu sekarang? Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebuah kisah yang dikirimkan oleh Mas Suwarto di Temanggung, Jawa Tengah. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Suwarto atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.